Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham-saham yang menarik karena diakumulasi oleh investor asing. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG kita mengalami koreksi 0,4% di level 8.274. Investor asing di market reguler hari ini mencatatkan net sales sebesar 245 miliar. Namun untuk market tuna dan negosiasi terdapat net buy 633 miliar. Sehingga total all market hari ini net buy 387 miliar rupiah. Untuk harga komoditas kita lihat hari ini harga gold itu naik 0,17% di level 4.984 USD per troy ounce-nya. Sedangkan untuk harga minyak mentah crude oil WTI hari ini naik 1,5% juga dengan Brent oil 1,5%. Lalu untuk harga perak dan tembaga masing-masing terkoreksi 0,10 dan 1,4%. Dan harga acuan batubara terkoreksi tipis 0,2% di level 116 USD per ton. Sedangkan untuk harga nikel, hari ini nikelnya juga mengalami normal correction 0,9% di level 17.258 USD per ton, guys. Kemarin sempat naik ya, guys ya, untuk harga nikelnya. Jadi hari ini kita tidak ada pembahasan ya untuk saham Big Banks. Kenapa? Karena simpelnya Big Banks ini di net sell guys oleh investor asing guys ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini untuk investor asingnya hari ini mencatatkan penjualan yang besar alias distribusi atau net sell yang jumbo di beberapa saham Big Banks. Terutama untuk BCA dan Bank Mandiri. Untuk BCA hari ini terkoreksi 1,3% dengan net sell 391 miliar ya. Close di Rp7.175 per saham. Bank Mandiri hari ini close di 5.075, koreksi 3,7% dengan net sell 222 miliar. Dan kita lihat juga ada BNI yang hari ini di net sell juga guys dengan koreksi 0,8%. Net sell asing mencapai 25,6 miliar rupiah. Sedangkan yang diakumulasi hanya satu saja, yaitu BBRI only ya guys ya. Nah, BBRI ternyata hari ini net buy. Tapi net buy-nya tidak besar juga guys, hanya 11,9 miliar saja. So, kalau misalnya kita lihat secara teknikal, Big Banks ini, terutama Bank Mandiri, itu kembali ke zona support. Ya, jadi belum ada hal yang menarik lagi guys dari Big Banks karena ternyata hari ini kompak di net sell asing, sehingga kita masih membutuhkan konfirmasi kalau Big Banks ini akan dinaikkan atau akan naik lebih tinggi lagi, maka seharusnya akumulasinya bisa bagus ya guys ya, bisa besar terutama dari asingnya seperti itu. Jadi kita akan fokuskan terhadap saham-saham lain yang sebenarnya lebih menarik ya dibandingkan Big Banks secara pergerakan dan volatilitasnya. Apalagi kita lihat juga saham-saham ini ternyata diborong oleh asing. Nah, itu yang menjadi poin utama dalam pembahasan kita di video ini. Untuk Adro hari ini naik 2,2% di level Rp2.300 per saham, dan kita lihat hari ini ada small distribution dari PD, AKCC dan juga HD. Coba kita cek ya, karena ada BB dan ZP yang melakukan akumulasi guys. Kita cek untuk Adro-nya. Ternyata Adro hari ini ada net sell ya 12,9 miliar. Dan kemarin kalau misalnya kita perhatikan sempat terjadi akumulasi yang bahkan lebih besar. Jadi kalau misalnya kita lihat net sell hanya di hari ini saja, justru sebenarnya Adro di 2 minggu perdagangan terakhir ini masih dalam kategori akumulasi ya untuk Adro di 2 minggu ini net buy. Seperti itu guys. Tapi cukup menarik ya kalau misalkan Adro bisa recover lebih cepat dibandingkan dengan saham-saham Big Banks karena termasuk Big Caps juga kan Adro ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan Adaro, lalu ADMR, AAD itu juga sering sekali diakumulasi besar oleh asing, dan ketika itu terjadi maka kenaikannya akan cukup cepat guys. Ya biasanya tidak dalam waktu yang lama kalau akumulasi asingnya sudah terlihat. Hari ini yang naiknya cukup tinggi adalah AAD guys ya, naik 7,3%, close di Rp9.550 per sahamnya. Dan kita lihat hari ini ada akumulasi yang bagus terutama dari KZ, CC dan juga AK. Perlu kita lihat guys seberapa bagus progres dari AAD ini karena memang memiliki fundamental yang baik dan tentunya rutin bagi dividen. Untuk AAD hari ini ternyata ada net buy 103 miliar dan ini lebih besar dibandingkan dengan net buy
di rata-rata perdagangan 2 minggu terakhir. Jadi untuk AADI sudah mulai menarik nih kalau misal kita lihat dari sisi akumulasinya. Tapi kalau misal teman-teman bisa memanfaatkan koreksi yang pernah terjadi ya ketika pengumuman MSCI, maka artinya kalian dapat harga murah dan itu sangat layak untuk teman-teman hold. Terutama ya bagi teman-teman yang memang buy on weakness dan melihat bahwa potensi ADI ini masih cukup panjang, maka teman-teman setidaknya bisa tunggu sampai dividen. Karena kalau misalkan nanti dividennya jumbo, otomatis kenaikan ADI juga bisa lebih tinggi lagi, guys. Jadi layak ya untuk kita tunggu. Untuk ADMR, hari ini juga lanjut naik 3,3% setelah kemarin naik 5,3%. So, untuk ADMR close di Rp2030 per saham, dan jika diperhatikan hari ini ternyata ada distribusi dari KI dan CC. Lalu yang akumulasinya ada MG, NI, dan DR. Coba kita cek untuk ADMR, guys. Untuk Adaro Minerals hari ini ternyata ada net sale 41,9 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat ya secara objektif, ternyata ADMR ini kemarin net buy-nya hanya 24 M saja. Sedangkan hari ini net sale 41,9 M. Tapi, apakah dengan net sale yang dilakukan oleh asing ini membuat domestiknya tidak ingin masuk? Nah, ini kan menjadi salah satu poin penting ya guys ya. Kalau misalkan domestiknya bahkan lebih besar masuknya ke ADMR, bisa saja harganya lanjut naik. Tapi, kalau teman-teman mengikuti akumulasi asing, maka teman-teman akan dapat harga murah lagi di ADMR. Kalau misal teman-teman coba wait and see dan bersiap-siap jika terjadi normal correction seperti itu. Untuk normal correction-nya harus jebol support di bawah 1880 ya guys ya. Nah ini kalau misal jebol otomatis teman-teman dapat harga yang lebih murah lagi. Tapi kalau misalkan harganya naik, kemungkinan besar ada domestik atau big fund ya dari domestik yang menaikkan ADMR-nya. Kita lanjut ke MBMA. Hari ini MBMA cukup moncer, kenaikannya bahkan 15,2%, close di Rp905 per saham. Dan kita lihat akumulasinya juga cukup besar, terutama dari ZPBK, CCAK, dan KZ. Wah, sepertinya asingnya berkumpul guys di MBMA. Coba kita cek ya. Dan ternyata betul ya guys ya, untuk asingnya hari ini net buy jumbo di MBMA bahkan mencapai 249 miliar. Ini lebih besar dibandingkan dengan akumulasi di tanggal 28 Januari lalu. Di mana tanggal 28 ini akumulasi asing di MBMA hanya 126 M saja. So ini adalah akumulasi yang jumbo dan semoga harga saham MBMA-nya ini bisa lanjut naik karena memang masih kuat ya, bertahan di zona uptrend. Kita lanjut ke MDKA guys. Nah untuk MDKA hari ini juga mengalami kenaikan yang cukup menarik 7,2% di level Rp3.530 per saham. Untuk MDKA hari ini kita lihat ada normal akumulasi terutama dari YU, TP, BK, dan juga RX. Sedangkan retailnya terpantau melakukan penjualan. Kita cek untuk MDKA. Untuk MDKA hari ini ternyata ada net buy juga sebesar 75,8 miliar dan kenaikan hari ini memang cukup bagus ya untuk MDKA. Tapi kalau misal teman-teman holder MDKA sejak di harga 3.000-an, ya 3.100, berarti teman-teman sudah ikutin money flow asingnya. Meskipun memang kita jarang bahas ya guys ya, tapi kalau misal teman-teman sering cek gitu saham-saham fundamental, maka teman-teman bisa ikut ya dalam akumulasi asing. Ibaratnya follow the money atau follow the whales gitu ya. Untuk di MDKA ya, teman-teman juga bisa lihat komposisi asingnya di sini cukup lumayan bagus dari sisi akumulasi terutama di 2 minggu perdagangan terakhir. Jadi oke nih untuk MDKA. Jika teman-teman sudah punya harga bottom ya di 2.600 ketika MSCI ya, teman-teman pasti sedang dalam posisi cuan dan sangat layak untuk di hold. Ternyata Harum hari ini juga naik bagus ya, 7,8% di level Rp1.240 per saham. Kita lihat akumulasinya juga oke, ada BK, ZP, dan AK yang hari ini net buy. Coba kita cek untuk overall asingnya.
Untuk Harum Energi, ternyata hari ini juga lumayan besar untuk net buy asing di 40 miliar dengan kenaikan 7,8%. Kita melihat ada peluang Harum bisa jebol resist. Tadi MBMA pun memang kita lihat ya guys ya, ada potensi untuk lanjut naik lagi, begitupun juga dengan Harum, karena ternyata net buy asingnya ini cukup bagus ya, sehingga menarik untuk dipantau. Adapun teman-teman yang sudah buy on weakness di sekitar moving average 150, teman-teman juga bisa lanjut hold. Karena bukan hanya ketika kita menentukan area pembelian saja yang penting, tapi keputusan untuk jual ataupun hold ataupun sell itu juga menjadi hal yang cukup penting guys, karena menentukan seberapa besar profit kita dan meminimalisir kerugian tentunya kalau kita strateginya ada cut loss gitu guys. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi itu di tangan masing-masing. Kita lanjut ke NCKL. NCKL hari ini mengalami kenaikan 3%-an, close di Rp1.500 per saham. Dan jika kita perhatikan, harga sahamnya sudah bisa recover kembali setelah pengumuman MSCI dan sempat turun di 1.250. Untuk NCKL ada akumulasi dari ZP, BK, PD, dan juga AK. Kita cek ya untuk NCKL. NCKL ternyata terdapat net buy hari ini 24,6 miliar dari investor asing. Wah, ini kembali menarik sebenarnya untuk NCKL meskipun memang harga sahamnya sudah naik ya sejak tanggal 10 sampai 12 Februari, perlahan-lahan ini mulai bangkit. Jadi kalau misal teman-teman sudah beli ya atau trend following, ini masih cukup oke nih untuk teman-teman hold karena sejauh ini akumulasinya bagus. Lanjut ke Antam. Antam juga perlahan-lahan bisa recovery. Dan hari ini naik 4,4% di level Rp4.230 per sahamnya. Kita cek hari ini ternyata ada akumulasi yang bagus terutama dari AK, PD, BK, ZP, dan FS. Kita cek untuk saham Antam. Untuk Antam sendiri hari ini ada net buy asing di 172 miliar. Tentu saja ini akumulasinya lebih besar dibandingkan net sell yang terjadi kemarin. Sehingga untuk Antam pun teman-teman yang mungkin nyangkut dan sudah averaging down di harga bawah masih bisa di hold karena ini juga saham yang fundamentalnya bagus guys. Kita lanjut bahas saham Bumi ya. Untuk Bumi hari ini naik lumayan bagus 5,6%, close di Rp300 per saham. Akumulasi hari ini terlihat dari MG, AK, dan BB ya guys ya. Kita langsung saja cek untuk Buminya. Untuk Bumi ternyata hari ini ada net buy dari investor asing setelah sekian lama di net sell ya guys ya. Dan hari ini ternyata akumulasinya di 93,2 miliar. Dan saya juga dapat info guys bahwa barangnya Chengdong itu sudah sangat menipis ya. Sudah mulai terkikis banyak lah. Jadi Bumi saya rasa dalam waktu dekat sih bisa kembali bersinar nih. Tapi ya tetap kita perlu pantau lagi ya, apakah memang akumulasi hari ini adalah awal dari kebangkitan saham Bumi yang sebelumnya sempat naik ke 470-an. Kalau misalkan Bumi ini secara perusahaan bisa lebih sehat kembali dan prospek bisnisnya lebih cerah, maka saya cukup yakin harganya juga bisa terangkat naik. Kita lanjut ke BRMS. Hari ini BRMS sempat naik ya ke area high di 1095. Tapi dia closing di 1055 guys. Dan kita lihat hari ini kenaikannya hanya 1,4%. Tapi dari top 5 ada small accumulation dari BB, AK, dan juga BK. Apakah asingnya mendominasi ya? Coba kita cek. Untuk BRMS ternyata hari ini ada net buy di 83,1 miliar. Nah ini juga akumulasi yang bagus meskipun kemarin sempat terjadi net sell 90 M. Tapi saya rasa layak lah untuk kita pantau ya. Selanjutnya adalah Dewa. Dewa hari ini naik 1,5% di level Rp640 per saham. Meskipun cukup netral, tapi layak untuk kita pantau guys. Ada YU, AZ, AK, ODDR, dan BQ yang terpantau menjadi top buyer di saham Dewa. Untuk Dewa hari ini ternyata ada net buy meskipun tidak besar, hanya 5,2 M saja dan kemarin net sell 95 M. Tapi kalau misalnya kita perhatikan memang akumulasinya belum sebesar net sell yang terjadi. So,
Dari 3 yang tadi sudah kita bahas, Bumi, Dewa, dan BRMS, menurut saya yang cukup menarik untuk dipantau adalah Bumi dan BRMS. Tapi untuk Dewa, ya consider terhadap strategi masing-masing. Oke guys, menurut teman-teman, saham mana nih yang paling menarik? Apakah saham-saham Adaro Group, saham-saham nikel, atau teman-teman mungkin lebih prefer ke saham emas dan Bumi CS gitu ya. Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan terakhir, kita akan rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Ada MBMA di urutan pertama, lalu ada Antam, UNTR, AAD, Bumi, BRMS, MDKA, Inco, BP, Arci, Harum, INRG, Pegas, NCKL, AMRT, PTBA, BBTN, ISAT, dan Telkom. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.